Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, welcome to the second episode of Mantap, Mansa Talk and Podcast. Jadi di episode Mantap kali ini kita bakalan santai lagi, yaitu sharing asik dan inspiratif bersama narasumber yang pastinya sangat menginspirasi kita dengan pengalaman-pengalaman yang mereka punya. Nah, contohnya seperti narasumber kita pada kali ini, yaitu ke teman-teman dari Mansa Tubungo yang berhasil lolos ke tingkat nasional pada kompetisi Sains Madrasah tahun 2024. Jadi kali ini kita bakalan bincang-bincang nih sama teman-teman yang udah berhasil ke tingkat nasional. Di sini kita juga menghadirkan salah satu pembimbing mereka yang udah nemenin, yang udah ngasih arahan buat mereka sampai akhirnya mereka bisa sampai ke tingkat nasional. Oke, langsung aja kita kenalan sama Pak Aziz selaku pembimbing di bidang ekonomi. Dan di sini teman-teman hebat kita, teman-teman keren kita kasih tepuk tangan dulu. Kita kenalan satu-satu nih, mulai dari sebelah sana dulu mungkin. Halo, saya Tio. Halo teman, saya Aldi. Saya Risa. Oke, kita say hi dulu nih ke Sobat Mansa. Halo. Hai. Oke, apa kabar nih teman-teman dan juga Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Jadi saya ucapin terima kasih udah bisa hadir di episode kedua kita di podcast Mansa, yaitu Mantap, Mansa Talk and Podcast. Jadi kali ini saya mau ngajak teman-teman dan Bapak bincang-bincang nih. Kemarin kan yang pastinya booming banget berita teman-teman yang udah berhasil ke tingkat nasional dalam kompetisi Sains Madrasah. Nah, dari tadi kita ngomongin tentang KSM nih, KSM. Itu mungkin teman-teman Mansa yang lain belum pada tahu KSM itu apa. Mungkin boleh dijelasin Pak, KSM itu apa sih? Oke, baik. Terima kasih waktunya. Jadi begini, KSM itu merupakan singkatan dari kompetisi Sains Madrasah. KSM merupakan kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Terlahir sejak tahun 2012 sampai sekarang tahun 2024, berarti kira-kira sudah berjalan sekitar 12 tahun lamanya. KSM adalah kegiatan tahunan yang alhamdulillah telah menjadi ajang yang positif dalam membangun budaya kompetisi. Jadi KSM ini sama kalau misalnya kalau di Kemendikbud itu kan namanya OSN. Jadi KSM ini kurang lebih sama kayak gitu ya Pak ya. Nah, kalau untuk mata pelajaran yang dilombain di KSM itu ada apa aja Pak? Jadi begini, kategori yang dilombakan itu terdiri dari 3 jenjang, yaitu MI sederajat, MTS sederajat, dan MA sederajat. Untuk jenjang MI sederajat itu ada 3 mapel yang dilombakan, yaitu IPAS terintegrasi, Matematika terintegrasi, dan Beregu Sosial Sains terpadu. Untuk jenjang MTS sederajat itu ada 4 mapel yang dilombakan, yaitu Matematika terintegrasi, IPA terintegrasi, IPS terintegrasi, dan Beregu Sosial Sains terpadu. Sedangkan untuk tingkat MA ada 7 mapel yang dilombakan, yaitu Matematika terintegrasi, Kimia terintegrasi, Fisika terintegrasi, Biologi terintegrasi, Ekonomi terintegrasi, Geografi terintegrasi, dan Beregu Sosial Sains terpadu. Itu sesuai dengan juknis dari KSM yang terbaru tahun 2024. Oke, jadi kalau untuk tingkatan MA itu kan tadi ada 7 mapel ya Pak ya, itu mencakup Saintek dan Sosum. Nah, gimana nih cara menyeleksi siswa-siswi Mansa Tubungo buat mengikuti KSM tersebut untuk 7 bidang itu Pak? Oke, jadi proses awalnya itu dilakukan dari mulai mengamati siswa. Kemudian memilih siswa yang berprestasi di kelas, baik dia ranking 1, 2, dan 3. Kemudian melakukan seleksi dari siswa terpilih menggunakan tes tertulis maupun bentuk tes lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing pihak madrasah. Sehingga terpilihlah kandidat untuk mewakili madrasah pada perlombaan KSM tingkat kabupaten. Jika nanti mereka menang, maka akan dilanjutkan pada tingkat provinsi,
jika menang lagi maka akan dilanjutkan pada tahap tingkat nasional. Dan alhamdulillah inilah siswa-siswi kita dari MAN 1 Bungo Plus Keterampilan yang bisa lolos sampai tahap ke nasional KSM 2024 kategori mata pelajaran beregu Social Science terpadu dan membawa nama MAN 1 Bungo Plus Keterampilan berangkat terbang ke Ternate, Maluku Utara. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, ini dia teman-teman kita yang berhasil membawa nama madrasah ke tingkat nasional, yaitu kemarin di Ternate ya teman-teman ya. Iya. Nah, kalau kita lanjut nih, terima kasih untuk Pak Aziz yang udah bincang-bincang soal KSM, soal perbedaan KSM dengan Olimpiade lain. Jadi kita lanjut ke teman-teman kita. Halo guys. Halo. Aku mau ucapin selamat buat kalian yang udah keren banget, pokoknya udah sampai ke tingkat nasional. Kalian ini dari 7 mapel itu tadi, kalian di bidang yang mana nih? Saya dari beregu itu ngambil bidang biologi kimia. Biologi kimia. Kalau Aldi? Nah, kalau untuk Aldi sendiri, Aldi ngambilnya matematika dan geografi. Kalau aku ekonomi sama fisika. Oke, jadi kalian tuh udah bagi-bagi tugas gitu ya, Udah karena bagi-bagi. kalian bergu juga kan. Nah, untuk persiapan kalian gimana nih guys sampai akhirnya bisa sampai ke tingkat nasional yang pastinya mengharumkan nama madrasah banget. Itu kan pasti nggak didapetin secara instan kan, pasti kalian berjuang mati-matian buat didapetin itu. Nah, untuk persiapan kalian mulai dari tingkat kabupaten kan yang pertama, itu gimana tuh? Yang pasti pertama kita ikut bimbingan dari masing-masing guru mapel kan. Terus latihan soal KSM tahun lalu, baik itu yang kabupaten, provinsi maupun yang nasional juga. Terus diskusi kelompok. Dan yang paling penting nyiapin mental. Nyiapin mental. Oke, mental tuh memang utama ya teman-teman. Nah, kalau untuk tingkat kabupaten kemarin kan dilaksanainnya bulan Juli ya? Juli apa Juni? Juli. Iya, Nah, Juli. itu kan menyita waktu libur tuh. Banget. Menyita waktu libur banget kan, di saat teman-teman yang lain lagi asik-asik liburan, kita malah bimbingan, otak kita dikuras. Itu gimana perasaan kalian? Mungkin dari satu-satu deh. Mungkin dari Tio dulu boleh? Perasaan yang saya rasain waktu tahu kalau kita disuruh pelatihan ketika liburan, pertama itu saya tuh sedikit marah, kesel, karena itu tersebut menyita waktu liburan saya yang bisa pakai buat tidur, main, dan yang lain-lain. Akan tetapi setelah saya mengikuti pelatihan, bimbingan, di situ saya merasakan wah seru juga ya di saat liburan kita bisa belajar bersama teman-teman yang ini nih. Nah ya mungkin cuma itu aja. Kalau Aldi gimana nih perasaannya? Ya, perasaannya mungkin hampir sama kayak Tio, cuma perbedaannya di karena biasanya kalau misalnya Aldi libur sekolah itu memang jarang kayak jalan-jalan. Jadi kayak ada kegiatan di sekolah gitu, Aldi ada rasa senang karena nggak di rumah terus. Jadi kayak emang nggak terlalu nggak terlalu sedih juga kan nggak Iya, dapat nggak terlalu liburan. sedih. Iya benar. Nah kalau Nafi gimana Nafi? Sama aja sih. Sama aja ya kayak teman-teman yang lain. Nah itu kan kalian bimbingan di sekolah tuh. Nah kalau di rumah gimana? Yang tadi kata Nafi kan menyita waktu tidur banget. Itu gimana kalian belajarnya di rumah? Kalau Aldi sendiri itu belajarnya mulai setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah itu kan di sekolah bimbingan dulu tuh sampai jam pulang sekolah. Nah siap pulang sekolah itu Aldi bersih-bersih, baru nanti Aldi mulai start belajarnya itu sekitar habis isya sampai sekitar jam 11 malam. Kalau Tio gimana? Kalau Tio sedikit sama-sama Aldi, abis pulang sekolah, abis asar itu kayak prepare, bersih-bersihin badan, yang lain gitu. Baru nanti abis isya sampai jam 10 atau jam setengah 11-an baru belajar. Bisa tidur. Oke, kalau Nafi? Sama pakai itu strategi Pomodoro. Apa tuh strategi Pomodoro? Biar teman-teman Mansa tahu nih strategi teman-teman kita yang udah sampai ke tingkat nasional tuh gimana perjuangannya. Oke, boleh dijelasin? Jadi Pomodoro tuh kayak manajemen waktu dibagi-bagi. Pertama, siapin timer, jauhin HP, sesuatu yang bikin kamu ke distract. Terus fokus belajar selama 25 menit. Pertama selama 25 menit fokus, benar-benar fokus. 5 menit istirahat, pulang lagi 25 menit belajar, 5 menit lagi istirahat sampai 2 jam. Itu siklus pertama. Habis siklus pertama tuh istirahatnya dilamain 15 sampai 30 menit, terus lanjut lagi ke siklus kedua. Jadi biasanya aku belajar dari jam 7 sampai jam 11 setengah 12.
Itu tadi guys, ini perjuangannya emang keren banget sih, mereka menyita waktu istirahat, menyita waktu libur, dan menyita waktu tidur yang saat kita harus recharge energi, tapi kita harus menguras otak kita, menelan materi-materi untuk kompetisi gitu ya guys ya. Nah kalau untuk strategi belajar yang menurut kalian paling sulit itu gimana sih? Mulai dari mungkin ada tekanan dari guru-guru pembimbing kalian atau dari cara ngajar mereka, itu yang bikin kalian tertekan ada gak kira-kira? Alhamdulillah untuk selama bimbingan kemarin dari pelatihan guru-guru kami itu nggak ada menekankan. Asalkan kata ibu tuh jangan lupa belajar, diingat-ingat lagi materi-materi sebelumnya, rumus-rumusnya kalau bisa dihafal. Mungkin itu saja. Oke, kalau habis dari tingkat kabupaten itu kan lanjut provinsi kan? Iya. Nah, kalau di provinsi gimana nih persiapan kalian? Kemarin kan apakah kalian lombanya di Jambi atau online? Itu gimana? Kemarin kami lombanya di mana? Hotel Bunga Plaza. Bunga Plaza. Jadi dalam ruangan tuh cuman juara 1 sama juara 2 berhadapan sama anak murid. Nah, untuk teman-teman kan nih pastinya beruntung banget kan dapat guru pembimbing yang selalu ngingetin, nggak ngekang juga. Nah, kalau untuk Bapak gimana Pak? Apa sih tantangan guru-guru tuh yang apa ya? Yang berat dalam mempersiapkan siswa-siswi yang ikut KSM ini gimana Pak? Iya. Jadi begini, tantangan yang dihadapi tentu bukan sesuatu yang mudah, ya. Dalam seleksi siswa ini misalnya, mereka harus bisa memahami 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Sebab soal-soal yang nanti akan keluar itu terintegrasi dalam 3 bahasa tersebut dan akan terintegrasi juga dengan mapel-mapel file seperti Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, dan Fikih. Untuk guru pembimbing, mereka juga harus saling bekerja sama dan berkolaborasi dengan guru-guru mapel yang disebutkan tadi. Sehingga harapannya ketika siswa mengerjakan soal pada saat perlombaan akan memaksimalkan dan dapat hasil yang memuaskan. Jadi di sini pembimbingnya bukan cuma dari Mapel, Saintek dan Sosum aja, tapi guru-guru kita di sini juga bekerja sama nih guys sama guru-guru mata pelajaran agama yang disebutkan oleh Bapak tadi, yaitu ada bahasa Arabnya, Al-Quran Hadisnya, dan juga mungkin Akidah Akhlak ya Pak ya. Nah kita lanjut ke teman-teman kita, gimana sih persiapan kalian buat ke nasional? Habis dari provinsi tadi kan, gimana persiapan kalian buat ke tingkat nasionalnya? Persiapan buat ke tingkat nasional sepertinya mungkin sedikit sama yang kayak kabupaten, akan tapi kami menambah waktu belajar yang itu belajarnya dengan lebih giat lagi. Habis itu membahas soal tingkat nasional dari tahun 2021, 2022 sampai 2023 untuk menjadi bahan referensi soal KSM Pergu tahun 2024 ini. Oke. Terus juga diperbanyak diskusi kelompok karena kuncinya di kekompakan. Oke, kekompakan ya, karena kalian kan kompetisinya bergu juga ya. Jadi emang Iya. kekompakan chemistry yang utamanya harus dapat banget. Nah, untuk tingkat nasional ini kan pasti belajarnya lebih ekstra kan? Kalian juga nggak masuk kelas gak sih? Iya. Nggak masuk kelas dan seharian juga bimbingan. Itu gimana sih cara ngatasin? Yang pastinya kalian kalau belajar kan pasti ngantuk, bosen, apalagi seharian kan? Itu gimana? Mungkin ada tips dari kalian buat ngatasin gimana? Ya, kalau kayak gitu, kalau misalnya kita waktu belajar dan kita tiba-tiba ngerasa ngantuk, itu tuh kita tunda dulu belajarnya atau kita istirahat dulu belajarnya. Apa nanti kayak kita tuh main HP, kalau nggak nanti kita jalan ke kantin. Nah, setelah itu nanti baru kita 5 menit sampai 10 menit baru kita belajar lagi. Oke, yang pasti nggak belajar melulu sih mereka ini guys. Harus refreshing juga otaknya. Kasihan ya kalau misalnya udah gak masuk kelas, belajar terus seharian, mumet dong, meledak ya otaknya. Nah, kalau untuk cara kalian menghadapin soal-soal KSM yang cukup sulit nih, pasti tingkat nasional tuh mungkin lebih sulit ya soalnya ya. Itu gimana cara kalian ngatasinnya? Atau mungkin nyiapin belajar buat soal-soal yang kayak gitu tuh gimana? Nah, tadi yang kayak Tio bilang, kita kan bahas soal-soal tahun lalu yang dari tahun 2021 sampai 2023. Nah, situ tuh kita
amati, kita betul-betul amati soal-soalnya yang mungkin kayak soal yang lebih sulit gitu. Hal itu betul-betul kita pelajari kayak mana tips-tips ataupun kunci ataupun cara menjawab soal tersebut. Misalnya kayak contoh kemarin itu soal matematika, itu ada satu materi itu kalau nggak salah materi tentang limit, itu tuh ada di contoh soal tahun lalu. Itu tuh cara ngerjainnya lumayan susah, itu sampai kalau misalnya kita ngerjainnya manual atau sesuai ikuti caranya, itu tuh bisa sampai 5 menit sampai 1 menit sampai 5 menit ngerjain soal baru siap. Nah, jadi kita harus tahu gimana cara cepatnya biar kita tidak membuang-buang waktu dalam mengerjakan soal. Oke, jadi nggak cuman fokus ke mata pelajarannya aja, nggak cuma fokus materi-materinya aja, mereka ini juga belajar gimana cara cepat buat ngisi soal, tuh guys. Kalau boleh tahu itu ngisi soalnya berapa jam tuh kalian? 2 jam. waktunya. 2 jam ya? Cuman bentuk soalnya beda sama yang provinsi dan kabupaten. Apa tuh bedanya? Nah, soalnya ini beda sama yang di kabupaten, provinsi, nasional. Kalau yang di kabupaten sama provinsi, dia pakai soal pilihan ganda biasa sama pilihan ganda kompleks. Tapi kalau yang nasional ini isian singkat sama uraian. Nah, gitu. Nah, kalau untuk soal-soalnya itu juga beda jauh ya sama OSN. Kalau misalnya sepengalaman Aldi ikut OSN, Aldi pernah ikut OSN sampai ke tingkat provinsi, itu tuh kalau misalnya OSN, KSN tadi kan kalau kabupaten kan pilihan ganda sama isian singkat ya? Pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks sama pilihan ganda. Nah, kalau di OSN itu dari tingkat kabupaten sampai provinsi bahkan sampai nasional, itu tuh isi soalnya itu tetap pilihan ganda dan juga kayak ada sedikit uraiannya. Jadi untuk kompetisi sains madrasah dan olimpiade sains nasional ini cukup berbeda ya teman-teman. Dan mungkin Pak Aziz boleh dijelasin lebih kompleks apa sih perbedaan KSM sama OSN, Pak? Oke, jadi gini, KSM dengan Olimpiade Sains yang lain, ya seperti kita tahu tadi dari Kemendikbud ada yang disebut dengan nama OSN atau Olimpiade Sains Nasional. Pada OSN, yaitu menguji tingkat penguasaan siswa terhadap mata pelajaran tertentu yang diikuti dalam event Olimpiade. Sedangkan KSM merupakan bentuk kompetisi yang mengintegrasikan antara mata pelajaran umum dengan mata pelajaran agama atau PAI. Sehingga KSM mempunyai tujuan untuk memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi yang dapat kita lihat perbedaannya yang kelihatan banget tuh mungkin KSM ini ada unsur agamanya dan OSN ini enggak. Mungkin di situ guys kita bisa ngebedainnya. Apa aja sih kegiatan kalian selama di Ternate kemarin di tingkat nasional? Ya pastinya nggak cuma lomba dong. Kalau udah ke tingkat nasional pasti ada kegiatan-kegiatan lain yang pastinya seru. Itu boleh dijelasin apa aja sih yang kalian dilakuin di sana mulai dari hari pertama sampai hari terakhir kalian di sana? Untuk hari pertama kami itu prepare, mempersiapkan barang-barang kami, ngeluarin barang-barang dari koper ke lemari, mungkin di sana disiapkan, baru beresin tempat tidur, istirahat. Terus yang paling penting adalah kenalan sama teman kamar. Iya, Karena kan satu provinsi itu dari beda-beda sekolah, jadi kita harus kayak berbaur gitu. Nah, Oke, jadi hari pertama kalian siap-siap dulu dan pastinya istirahat ya yang paling penting ya. Untuk hari kedua gimana? Boleh Aldi jelasin mungkin? nah kalau untuk hari kedua itu kita pagi-pagi itu sekitar jam 9-an sudah sarapan. Itu tuh kayak ada, karena kan kami satu kamar itu bukan satu sekolah, jadi kami satu kamar dengan anak MTS ya. Iya, Anak MTS dan juga sama ada MI. ya sama-sama kategori berguru. Nah situ kami kayak saling sharing dan materi yang nggak mereka tahu kami ajarin, dan waktu itu juga ada guru pembimbing mereka di kamar kami. Nah terus ada beberapa materi yang kami nggak tahu, kami tanya juga ke guru pembimbing mereka. Oh, jadi kalian tuh dalam satu ruangan gak cuma tingkatan MA doang, tapi gabung juga ya sama MTS dan juga FI? Iya, gabung. Nah, kalau untuk hari ketiga gimana? Hari ketiga kalian lomba pas? Lomba ya? Pas lomba. Itu gimana tuh? Ya pasti deg-degan banget kan? Gimana tuh hari ketiga? Kalau kamar kami bangun jam 4 pagi. Jam 4 pagi? Iya. Iya. Benar-benar nyiapin mental, ngapal-ngapal rumus,
Terus sholat subuhnya dikencengin, lebih khusyuk dari biasanya. Jam 7 berangkat dari asrama Iya, jam 7 tadi haji. asrama haji. Sampai situ langsung lomba sampai jam Sampai jam setengah 10. 10. Habis 10 itu pulang ke asrama haji lagi, istirahat full, terus berhasil. Nah, untuk mungkin teman-teman dari provinsi lain, ada gak sih yang bikin kalian tuh ngerasa, wah ini saingan aku banget nih, gimana ya cara buat ngalahin mereka? Itu ada gak kira-kira? Karena kan pasti kan kalau udah ke tingkat nasional pasti keren-keren banget kan ya. Iya. Orang yang udah ke tingkat nasional tuh gimana? Ada pasti ada. Kalau itu sih ya pasti ada sih. Nah, Jawa. Anak-anak Jawa. Anak-anak Terkhusus Jawa. Jawa Timur. Oh, itu memang Nah, itu tadi kan lombanya di hari ketiga. Kalian masih ada sisa beberapa hari di sana kan? Itu kalian ngapain aja? Pastinya keliling Ternate. Keliling Ternate. Oh iya, dan kalian perginya juga ditemenin sama kepala madrasah kita, sama Abidon. Itu gimana tuh? Kalian sama Abi? Seru banget gak sih? wah itu sih memang mau dibilang seru ya seru banget. Tapi ternyata baik banget. Apa ya? Ya selalu memotivasi. Selalu memotivasi. Kayak Memotivasi. kemarin sesudah lomba itu kan kami nunggu hasil pengumuman. Nah, di situ kami Sempet dong, iya sempet dong, Sempet sempet setelah lihat pengumumannya yang kami udah lolos ke grand final, kami tuh sempat kayak Sedih. merasa ya sedih dan juga kayak merasa Gak enak. udah ya nggak enak juga dengan Abi mengecewakan sekolah gitu kan. Nah, besoknya itu Abi datang ngasih motivasi gitu, kayak nggak apa-apa, coba lagi tahun depan, coba kami selalu sesuai lagi gitu. Tapi nggak ada maksain kami Buat harus dapet juara tuh nggak ada. Oke, kalau untuk Pak Aziz sendiri gimana nih Pak? Yang anak-anak yang bawa bimbing selama berapa bulan nih ya kira-kira itu akhirnya bisa sampai ke tingkat nasional gimana sih Pak? Ya, tentu sangat membanggakan ya. Alhamdulillah dalam pembimbingan proses berjalan dengan lancar, kolaborasi antara guru pembimbing semuanya ya. Semua guru pembimbing ikut andil dalam kejuaraan KSM ini, apalagi sudah sampai ke tingkat nasional. Ini adalah pertama kali dalam sejarah MAN 1 Bungo Plus Keterampilan bisa berangkat KSM tingkat nasional di tahun 2024. Dan harapan saya ketika nanti ke depannya semuanya tetap akan mendorong support ya, baik dari pimpinan, waka, dan semuanya harus ikut membantu mendorong agar supaya kegiatan ini setiap tahun terus berjalan. Saya sendiri di sini pun baru sekitar 2 tahun, pindahan dari Kerinci dulu selama 4 tahun lamanya. Alhamdulillah tahun pertama bisa membawa anak berangkat sampai ke tingkat provinsi. Di tahun yang kedua bisa membersamai dengan teman-teman ini sampai ke tingkat nasional. Itu luar biasa, dan MAN 1 Bungo Plus Keterampilan ini sungguh luar biasa. Mantap. Dan buat teman-teman boleh nih kasih kesan dan pesan buat teman-teman kita yang lain, buat sobat Mansa yang lain, biar mereka termotivasi, dan juga mungkin untuk adik-adik yang bakal nerusin jejak kalian nih, mungkin boleh dikasih pesan dan pesannya. Kalau aku sendiri ada satu kata-kata motivasi yang setiap berkompetisi, setiap aku lagi kayak di suatu kegiatan, kita selalu pegang itu, gapailah mimpimu sampai kau mendapatkannya. Sebelum kau mendapatkannya, jangan berhenti untuk mengejar. Nah, Kayak mungkin dia. untuk dari dia sih pokoknya dimanapun kalian berada lakukanlah hal yang terbaik. Seperti itu, jangan takut, pokoknya jangan pernah menyerah sebelum kita dapat apa yang kita inginkan. Yang pasti jangan pernah takut buat mencoba hal yang baru, karena kita nggak tahu apa yang ada di depan kita, apa yang bakal terjadi ke depannya. Oke, buat teman-teman atau adik-adik yang masih ragu buat masuk madrasah, jangan ragu guys, karena anak-anak madrasah tuh keren-keren banget nih, seperti teman-teman kita ini contohnya yang udah berhasil mengharumkan nama madrasah. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman kita.
Oke, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah hadir di podcast kita kali ini, dan untuk Bapak juga terima kasih. Makasih juga buat udah sharing, udah ngasih pengalaman menarik kalian untuk teman-teman Mansa, dan semoga bisa memotivasi kita semua ya guys ya. Dan juga harapannya semoga madrasah kita ini, Mansa Tubuho ini dapat menjadi madrasah yang maju, bermutu dan mendunia. Sampai jumpa di next episode of Mantap, Mansa Talk and Podcast. Bye-bye. Bye.